Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2791. Ekspresi Vince York langsung berubah masam. Ia tidak percaya bahwa Harvey York hanya membalasnya dengan hadiah sederhana. Saat ia hendak bertanya kepada Harvey, Harvey menjentikkan jarinya, dan beberapa murid Longman muncul dari balik bayangan sambil membawa kotak kardus. Ini adalah foto Tuan Muda York bersama tunangannya. Dia belum pernah mengungkapkan siapa pasangannya kan? Apa kalian semua tidak tertarik? Para murid itu mendekati para wartawan dan menyerahkan foto-foto tersebut kepada mereka dengan senyum ramah. Para wartawan awalnya agak enggan menerima foto-foto itu. Namun mata mereka langsung berbinar saat melihat isi foto-foto tersebut. Tampak latar belakang pelabuhan Victoria. Pria dalam foto itu tidak lain adalah Vince yang tampan dan berwibawa. Meskipun banyak orang tidak mengenali siapa wanita dalam foto itu. Namun senyum di wajahnya terlihat sangat lembut, seolah keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Cukup banyak pertanyaan yang muncul di benak orang-orang saat melihat foto pernikahan itu. Saat mereka merenungkan makna dari foto-foto tersebut, Harvey memberi isyarat kepada para murid untuk mendekat. Ia kemudian mengambil beberapa foto lagi sebelum melemparkannya secara kasar. Foto-foto itu beterbangan di udara seperti serpihan salju, sebelum akhirnya jatuh di hadapan Vince dan yang lainnya, yang sedang berlutut. Saat mereka melihat isi foto itu, ekspresi mereka berubah panik. Mereka mengenali wanita itu. Wajah Vince benar-benar kehilangan seluruh warnanya. Tidak mungkin. Aku sudah menghancurkan semua foto itu. Kenapa bisa ada di sini? Bagaimana bisa? Harvey berdiri di depan Vince sambil memandangnya dengan rasa ingin tahu. Apakah kau lupa, Tuan Muda York? Kita hidup di era digital, era internet. Foto-foto itu tersimpan di komputer dan USB. Yang kubutuhkan hanyalah seorang ahli untuk memulihkan foto-foto pernikahan yang sudah dihapus. Tidak sampai setengah jam. Tapi sungguh disayangkan. Bagaimanapun, kau adalah orang yang sangat kejam yang mengambil foto pernikahan dengan wanita ini hanya untuk menjadikannya budakmu. Dia bahkan meninggal karena memperjuangkanmu sampai akhir. Setelah mendengar ucapan Harvey yang tenang, para wartawan langsung maju menyerbu seperti hiu yang mencium bau darah, mencoba menggali lebih banyak informasi dari Harvey. Harvey menunjukkan sebuah foto. Ini bukanlah foto pernikahan, melainkan foto kelompok bersama seorang wanita ceria dan Vince. Sementara Vince terlihat sengsara, Harvey tersenyum ke arah kerumunan. Aku yakin semua orang di kalangan atas tahu siapa wanita ini. Meski tak ada yang berani menyebut namanya. Karena dia adalah murid dari kuil 5 kebajikan, yang sudah meninggal, Scarlet Leitol. Pada akhirnya, dia meninggal karena cinta, cinta sejati. Betapa tragisnya hal itu. Semuanya. Bukankah kalian ingin menulis berita paling menarik hanya untuk menunjukkan cinta kepada dunia? Para wartawan langsung menjadi liar saat itu juga. Kekacauan dalam keluarga kaya memang menghasilkan banyak konten, tetapi belum cukup untuk menarik lebih banyak pembaca. Namun jika seorang tuan muda kaya menjalin hubungan dengan seorang murid yang dilarang memiliki pasangan, dan ada bukti nyata untuk mendukung pernyataan itu. Ditambah fakta bahwa murid itu meninggal karena cinta. Pada saat itu, para wartawan tahu berita mana yang lebih menarik. Bab 2792. Dasar bajingan. Teriak Vince York dengan marah. Tindakan Harvey York yang tampaknya sederhana saja sudah cukup untuk menggagalkan seluruh rencananya. Ia menerjang ke depan, berusaha merebut foto-foto dari tangan Harvey. Plak. Harvey mengayunkan telapak tangannya ke wajah Vince, membuatnya langsung terpental. Maaf, Tuan Muda York. Aku sudah terbiasa menamparkan wajah orang. Tidak sengaja. Ujar Harvey dengan ekspresi menyesal. Kerumunan langsung terdiam mendengar ucapan itu. Dia tidak sengaja menamparkan wajah Vince. Apa gunanya membuat alasan seperti itu? Apa dia pikir Vince sebodoh itu?
Vince bangkit dengan terlatih-tatih dari tanah dengan wajah sedih. Ia lalu maju lagi dan berteriak. Serbu. Bunuh dia. Vince benar-benar membuang seluruh rencana yang telah ia susun. Jejak telapak tangan merah terang di wajahnya benar-benar membangkitkan amarahnya. Ia tidak akan puas sampai melihat tubuh Harvey tak bernyawa tergeletak di hadapannya. Harvey melangkah mundur seolah kebingungan. Aku benar-benar tidak sengaja, Tuan Muda York. Teriaknya. Aku hanya mengayunkan telapak tanganku seperti ini. Plak. Sebelum Harvey sempat menyelesaikan penjelasannya, telapak tangannya kembali mendarat di wajah Vince. Vince, seorang pria keras kepala dan angkuh, kembali terpental. Kali ini, Harvey tidak menahan kekuatannya. Tubuh Vince bergetar lalu langsung ambruk. Waduh, aku melakukannya lagi. Tuan Muda York pingsan gara-gara aku. Panggil ambulans. Aku akan bayar semua biaya pengobatan. Cepat. Para wartawan langsung heboh. Vince memiliki kisah cinta yang penuh gairah dengan seorang murid dari kuil 5 kebajikan. Lalu pingsan karena tamparan Harvey. Semua ini sungguh luar biasa. Siapa yang masih peduli mengapa Vince datang ke sini? Para pewaris keluarga kaya lainnya menunjukkan ekspresi ngeri saat melihat kejadian itu. Vince pingsan. Abis sudah kita. Tanpa Vince, rencana kita tidak ada artinya. Kita kalah. Beberapa orang menatap Harvey dengan pandangan penuh kebencian, seolah ingin mencabik-cabiknya. Di lantai 3 taman villa, Marcel York menampilkan senyum tipis sambil menyaksikan pertunjukan itu dari jendela ruang utama. Strategi Harvey tampak sederhana, namun berhasil menyerang kelemahan Vince secara tepat. Vince mungkin harus bersembunyi di rumah sakit selama beberapa hari ke depan. Kalau tidak, hubungan gelapnya dengan seorang murid dari kuil 5 kebajikan saja sudah cukup untuk menarik wartawan dari seluruh dunia datang untuk mewawancarainya. Tak lama kemudian, puluhan ambulans tiba dan membawa Vince serta yang lainnya pergi. Harvey menepati ucapannya dan langsung menulis cek sebesar $15 juta, lalu menyerahkannya kepada dokter utama sambil mengatakan agar melakukan apapun yang diperlukan untuk menyelamatkan Vince. Ia bahkan mengatakan bahwa ia memiliki seluruh kekayaan dunia dan tidak perlu menahan diri. Jika dokter secara tidak sengaja mengambil nyawa seseorang saat operasi, Harvey bahkan tidak meminta kompensasi. Melihat tatapan Harvey yang mengerikan, seolah benar-benar ingin Vince mati, dokter itu bahkan tidak berani menerima cek tersebut. Ambulans kemudian segera meninggalkan lokasi. Harvey sudah menunjukkan belas kasihan. Ia bahkan telah menyiapkan uang ganti rugi atas penderitaan mental yang diderita keluarga York dari Hong Kong karena kehilangan tuan muda mereka. Sayangnya, para dokter menolak menerima uang tersebut. Bab 2793. Pertunjukan itu terhenti sejenak. Kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba. Bahkan Marcel York tidak memiliki cara untuk menanganinya saat ini. Jelas bahwa sejak Vince York dikeluarkan, ini hanyalah permulaan. Margot Patel mengirimkan sekelompok besar pengawal Lord untuk berjaga di sekitar lokasi, memastikan agar insiden serupa tidak terulang kembali. Harvey York mengangkat bahu lalu dengan santai kembali ke kamarnya. Laut dan langit tampak menyatu, membentuk pemandangan yang indah. Saat Harvey hendak memesan makanan, terdengar beberapa ketukan di pintu. Tampak Margot berdiri di luar kamar dengan mengenakan gaun. Tuan York, Tuan Besar York mengundang Anda untuk makan bersama. Apakah Anda bersedia bergabung? Wanita di hadapannya memiliki penampilan dan postur tubuh yang sangat menawan. Sikapnya yang tegas memancarkan aura dingin dan berjarak. Harvey tak bisa menahan rasa kagumnya terhadap kemurahan hati Selena Judd. Ia tak menyangka bahwa wanita semenarik Margot diizinkan bekerja sebagai sekretaris pribadi Marcel. Bukankah Selena takut posisinya sebagai nyonya keluarga direbut? Margot tetap tenang meski melihat ekspresi kosong Harvey, seolah sudah terbiasa mendapatkan tatapan seperti itu. Ia berdeham pelan. Apakah Anda memiliki waktu, Tuan York? Tuan Besar York masih menunggu jawaban Anda. Tentu saja, ia sangat mengetahui latar belakang Harvey.
Di matanya, ia bahkan tidak terlalu peduli apakah Harvey adalah kepala penegakan hukum Longman atau Pangeran Southlight. Namun setelah apa yang terjadi hari ini dan malam sebelumnya, pandangannya terhadap Harvey pun berubah. Kalau bukan karena itu, ia tidak akan datang langsung untuk mengundang Harvey. Harvey pun sadar dari lamunannya dan tersenyum meminta maaf, merasa tak sopan telah melamun di depan Margot. Maafkan aku, Nona Patel. Aku hanya terkejut melihat penampilanmu. Mohon jangan diambil hati. Margot sedikit terdiam mendengar kejujuran Harvey. Di benaknya, setiap pria pasti akan mencari-cari alasan, tetapi Harvey tampaknya satu-satunya yang akan mengatakan yang sebenarnya. Seketika muncul perasaan aneh dalam dirinya. Namun ia segera menahan detak jantung yang mulai tidak terkendali itu. Tidak masalah. Harvey tersenyum hangat. Karena Tuan Besar York telah mengundangku, tentu aku akan datang. Margot memperlihatkan senyum yang anggun sebelum memberi isyarat. Silakan lewat sini. Harvey pun dengan santai mengikuti Margot menuju ruang makan. Selena tidak tampak di sana. Hanya Marcel yang duduk bersandar di meja sambil menyeruput air, seolah sedang memikirkan sesuatu. Makanan sederhana disajikan di atas meja. 3 macam sayur, ikan, dan beberapa telur kukus. Semua adalah hidangan rumahan yang sederhana. Tidak ada yang tampak mewah dari hidangan tersebut, namun cukup untuk menunjukkan kepribadian Marcel. Ia adalah pria jujur yang tidak suka memanjakan diri dalam kemewahan. Di antara banyak anggota keluarga yang pernah Harvey temui, Marcel tampak seperti kandidat paling tepat untuk menjadi pemimpin keluarga. Harvey duduk sendirian dan menggigit sepotong lobak goreng. Rasanya sedikit manis dengan sentuhan pahit, menyisakan jejak rasa yang tak mudah dilupakan. Bab 2794. Bahkan Harvey York, yang telah mencicipi berbagai hidangan terbaik di dunia, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ini masakan yang lezat. Marcel York mengangkat kepalanya dan memandang Harvey dengan senyum hangat. Ini hanya masakan rumahan yang sederhana. Bagus kalau kamu menyukainya. Pupil mata Harvey menyempit setelah mendengar ucapan itu, lalu kembali menatap lobak goreng di piringnya. Setiap potongan lobak dipotong dengan ukuran yang sangat seragam. Bahkan warnanya tampak serupa. Penyajiannya yang tampak sederhana justru memancarkan kesan spontan dan elegan. Ini benar-benar mencerminkan keterampilan tingkat tinggi. Sudah pasti Marcel telah mengasah keahlian pisaunya selama puluhan tahun. Ia tidak sengaja menunjukkan apapun, namun Harvey tahu bahwa Marcel adalah seorang dewa perang hanya dengan melihat makanan di hadapannya. Dan Marcel bukanlah dewa perang palsu. Ia sungguh memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat Harvey mengagumi kekuatan Marcel, pria itu menyipitkan mata dan menampilkan senyum tipis. Tuan York, kamu bukan hanya kepala penegakan hukum Longman, tetapi juga Pangeran Southlight. Dengan pencapaian sebesar itu di usia semuda ini, kamu sudah dapat dianggap sangat berpengaruh. Harvey tidak tahu mengapa Marcel membahas hal ini sekarang. Kamu terlalu memuji. Itu semua bukan hal yang luar biasa. Kamu terlalu rendah hati. Marcel tertawa kecil. Aku telah menelusuri latar belakangmu sejak kemarin. Kamu membangun perusahaan bernilai miliaran dolar seorang diri. Keluarga York mengkhianatimu, tetapi kamu bangkit kembali dalam 3 tahun dan merebut kembali semua yang telah mereka ambil darimu. Melissa Leo dan Quinton York adalah tokoh yang cukup penting. Tapi kamu berhasil mengusir mereka kembali ke Hong Kong. Aku dengar Melissa sangat marah setiap kali mendengar namamu disebut. Kamu membalikkan keadaan dan menjadi kepala penegakan hukum Longman. Kamu membunuh Miyata Shinosuke dan bahkan memaksa Akio Yashiro mundur. Setiap pencapaian itu layak mendapatkan pujian. Tidak ada orang biasa yang mampu melakukannya. Harvey terkekeh pelan. Pasti kamu tidak mengundangku ke sini hanya untuk memujiku kan? Aku rasa aku tidak pantas menerima semua pujian itu jika itu tujuannya. Itu bukan hanya sekadar pujian. Aku sungguh mengagumimu. Ujar Marcel dengan nada serius. Dan di saat yang sama, aku merasa perlu menyampaikan permintaan maaf.
Permintaan maaf. Harvey terkejut. Queenie York adalah putri angkatku. Ujar Marcel tanpa ragu. Harvey langsung menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Semuanya menjadi jauh lebih jelas saat itu juga. Tak heran Melissa begitu menghargai Queenie. Itulah sebabnya Queenie dan Vince seolah memiliki hubungan yang lebih dari sekadar rekan kerja. Gelar putri angkat penguasa keluarga York jelas bukan sembarang gelar. Jadi, apakah kamu berniat melepaskan putrimu begitu saja? Tanya Harvey setelah merenung. Tidak. Jawab Marcel dengan tegas. Seseorang harus bisa mengakui kesalahan mereka sendiri. Mereka juga harus menerima hukuman setelahnya. Dan hukuman itu harus adil dan setimpal. Jika aku, sebagai kepala keluarga, bahkan tidak bisa menjaga anakku tetap berada di jalan yang benar, bagaimana aku bisa mengurus seluruh keluarga ini? Semua orang menatapku, menungguku melakukan kesalahan. Agar Vince bisa mengambil alih posisiku. Bab 2795. Setelah beberapa saat hening, Harvey York menjawab dengan tenang. Aku punya satu pertanyaan. Kamu masih berada di usia produktif, dan kamu masih bisa memimpin keluarga York Hong Kong setidaknya selama 10 tahun ke depan. Mengapa keluarga menginginkanmu turun dari posisimu? Mata Marcel York sedikit berbinar. Apakah kamu pernah membaca sejarah, Tuan York? Kurang lebih. Jawab Harvey sambil mengangguk. Marcel tersenyum. Sejarah membuat seseorang memahami naik turunnya sebuah bangsa. Membandingkan diri dengan orang lain dapat memberi wawasan mengenai yang benar dan yang salah. Anak muda zaman sekarang bahkan tidak tertarik membaca sejarah. Mereka tenggelam dalam kemewahan dan kesenangan. Mereka benar-benar berbeda dibandingkan dengan generasi kami yang lebih tua. Marcel merenung sejenak sebelum menampilkan senyum samar. Karena kamu membaca sejarah, kamu pasti tahu tentang masa keemasan 3 kaisar dinasti Wip, bukan? Harvey mengangguk. Kita lupakan kaisar pendiri. Mari kita bicara tentang 2 yang berikutnya. Ujar Marcel. Kaisar Ironblood adalah penguasa yang bijak, tetapi Kaisar Hollow yang tidak kompeten justru menguras sumber daya negara ini. Tetapi, pemerintahan Kaisar Ironblood hanya berlangsung 13 tahun. Sementara Kaisar Hollow memerintah selama 60 tahun. Apakah kamu tahu mengapa bisa begitu? Orang yang terlalu ketat dengan aturan tidak akan punya banyak teman. Seorang raja yang memerintah dengan hukum yang keras tidak akan mentolerir penyalahgunaan dalam bentuk apapun. Jawab Harvey dengan tenang. Orang-orang di bawahnya tentu ingin dia turun dari tahtanya. Namun, jika seorang penguasa tidak bisa menjalankan negara dengan baik, mereka yang ada di bawahnya justru akan diuntungkan dari kelalaian tersebut. Mereka akan mendukungnya agar tetap berkuasa selama mungkin. Sungguh disayangkan bahwa tidak ada yang menyadari bahwa hanya penguasa bijak yang bisa menjaga negara tetap damai. Walau semua orang mendapatkan keuntungan dari penguasa yang tidak kompeten, pada akhirnya mereka hanya mendekatkan diri pada kehancuran. Marcel dipenuhi kekaguman setelah mendengar perkataan Harvey. Kamu benar-benar luar biasa. Aku tidak menyangka kamu bisa melihat kenyataan dengan begitu jelas. Tak heran kamu tampak tak terpengaruh selama berada di Hong Kong dan Las Vegas. Pikiranmu sangat cemerlang. Kalau begitu, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Ekspresi Marcel menjadi dalam dan serius. Menurutmu, apakah Hong Kong dan Las Vegas membutuhkan seorang Kaisar Ironblood di garis depan? Atau justru lebih baik dipimpin oleh seorang Kaisar Hollow? Harvey langsung memahami maksud Marcel. Semua anggota keluarga York ingin Marcel turun dari jabatannya karena ia membatasi pemanfaatan hukum oleh keluarga, yang merugikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Dan jika Vince yang naik, meskipun dengan moralnya yang tercela dan cara-cara kotornya, para petinggi keluarga akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dari kepemimpinannya. Singkatnya, nasib Vince akan menentukan langkah keluarga York di Hong Kong berikutnya. Jika Marcel terus memimpin keluarga, maka keluarga masih memiliki peluang untuk bangkit menjadi salah satu dari 5 keluarga tersembunyi. Tetapi jika Vince mengambil alih, tinggal menunggu waktu sebelum keluarga tersebut jatuh dari kekuasaan.
Harvey tidak menyangka bahwa Marcel telah menyadari keadaan dan masa depan seluruh keluarga ini. Ia secara pribadi mengundang Harvey untuk berdiskusi tentang hal tersebut. Marcel termenung setelah melihat ekspresi Harvey. Jika kamu yang mengendalikan keluarga sebagai kepala keluarga, bagaimana nasib keluarga York di Hong Kong akan berakhir? Apakah kita akan berkembang tanpa batas? Ataukah kita akan musnah? Bab 2796. Aku. Harvey York duduk terpaku di tempatnya, lalu tertawa setelah mendengar perkataan Marcel York. Apakah kamu meminta saran dariku? Atau ini semacam ujian? Apakah itu penting? Jika kamu benar-benar meminta saran, maka aku sarankan kamu menghancurkan seluruh keluarga. Tetapi jika ini hanya ujian, maka aku hanya akan mengatakan agar kamu tetap mengikuti jalan yang sedang kamu tempuh. Saran dariku memang cukup berisiko, dan akan berakhir sangat buruk jika kamu tidak berhati-hati. Tentu saja, jika kamu memiliki keberanian dan wewenang untuk menekan seluruh keluarga, maka apapun yang kamu lakukan akan menjadi benar. Menghancurkan keluarga. Tanpa kehancuran, tidak ada penciptaan. Lebih baik menderita sekarang daripada menderita lebih parah di kemudian hari. Gumam Marcel pada dirinya sendiri. Baginya, Vince York dan yang lainnya telah menjadi kekuatan merusak yang besar dalam keluarga. Namun jika mereka disingkirkan, keluarga kemungkinan besar akan terbelah dua. Marcel sendiri mungkin akan kehilangan nyawa dalam prosesnya. Namun jika tidak, keluarga York di Hong Kong akan terus melangkah menuju kejatuhan yang tak terelakkan. Bahkan seorang tokoh sekuat Marcel pun memiliki hal-hal yang tidak bisa ia putuskan sendiri. Ucapan Harvey menyadarkannya. Hanya melalui kehancuran, lembaran baru bisa dibuka. Jika aku berencana untuk menghancurkan keluarga, maukah kamu membantuku? Mata Marcel yang tajam menatap langsung ke arah Harvey. Harvey menanggapi dengan senyuman tipis. Aku rasa tidak pantas bagiku untuk terlibat dalam urusan keluarga York yang agung dan berjaya di Hong Kong kan? Tidak. Kamu sangat cocok untuk tugas ini. Kamu adalah Pangeran Southlight, dan dalam satu sisi, kamu juga bagian dari keluarga ini. Tidak hanya bisa terlibat, tetapi kamu juga bisa naik ke tampuk kekuasaan jika kamu menginginkannya. Sebelum Marcel sempat melanjutkan perkataannya, Selena Judd masuk dari ruang tamu dan menatap Harvey dengan mata menyipit. Jika kamu bersedia untuk bangkit, aku akan mendukungmu sepenuh hati. Selena menunjukkan ekspresi serius. Jelas bahwa jika Harvey setuju, ia akan melakukan apapun untuk membantu. Kamu terlalu memuji. Masih banyak orang berbakat lainnya dalam keluarga. Mengapa memilih orang luar sepertiku untuk hal ini? Lagi pula, aku tak punya niat lain selain memberikan saran. Jika aku benar-benar mengambil langkah, orang-orang akan mulai berpikir aku punya maksud tersembunyi. Itu tidak cukup, Tuan York. Marcel menampilkan ekspresi tegas. Aku sudah pernah memikirkan saranmu sebelumnya, tetapi aku belum bisa mengambil keputusan. Namun setelah kamu mengatakannya, kini aku sudah memutuskan. Jika begitu, mengapa kamu tidak membantuku? Katakan padaku, jika Vince harus lengser, siapa yang akan menggantikannya? Tidak ada satupun dari generasi muda yang bisa melampaui dia. Marcel menunjukkan ekspresi serius saat mengajukan pertanyaan itu kepada Harvey. Bagaimanapun juga, kondisi keluarga York di Hong Kong sangat genting. Bagaimana mungkin ia bisa mengambil keputusan jika tidak ada jalan kembali? Harvey tersenyum kecil. Ada satu hal penting yang kamu lewatkan. Kamu sebenarnya sudah memiliki kandidat yang cukup baik untuk keluarga ini, tetapi kamu terus mengabaikannya selama ini. Namanya adalah Queenie York. Bab 2797. Harvey York tampak tenang saat meninggalkan villa taman tersebut. Ia tahu bahwa kata-katanya telah memengaruhi Marcel York secara mendalam. Mungkin Marcel tidak pernah terpikir untuk memberikan posisi itu kepada Queenie York. Namun setelah perbincangan mereka, jika Marcel benar-benar telah mengambil keputusan, maka akan terjadi pertunjukan besar pada hari ulang tahun Nenek York.
Harvey sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan acara itu, tetapi ia berniat meminta undangan dari Selena Judd. Bagaimanapun juga, pertunjukan sebesar itu tidak bisa disaksikan dari sembarang tempat. Saat Harvey tengah memikirkan situasi tersebut, sebuah Toyota Alphard tanpa plat nomor berhenti di sampingnya. Begitu pintu mobil terbuka, seorang wanita berambut pendek dengan seragam keluar dengan ekspresi dingin di wajahnya. Ia membawa sebuah laptop dengan banyak foto Harvey di dalamnya. Setelah mencocokkan wajah Harvey dengan gambar-gambar tersebut, ia bertanya dengan tenang. Anda Harvey kan? Tuan ketiga ingin bertemu dengan Anda. Silakan masuk ke mobil. Tuan ketiga. Harvey menatap wanita itu dengan rasa penasaran. Melihat lipatan pada seragamnya, kemungkinan besar ia sudah menunggu cukup lama. Hanya sampai Harvey muncul. Tuan ketiga yang mana? Tentu saja tuan ketiga York, Noah York. Jawab wanita itu dengan nada dingin. Noah York. Kepala rumah ketiga. Ayah Julian. Harvey tampak kebingungan. Bukankah dia ingin aku mati? Apa maksudnya sekarang? Apakah dia sedang mencari kesempatan untuk menghabisiku? Wanita itu mengedipkan mata. Tuan ketiga York tidak bermaksud jahat. Ia hanya ingin minum bersama Anda. Jawabnya dengan tenang. Harvey tersenyum. Aku sangat meragukannya. Namun, aku penasaran apa yang ingin ia katakan di saat krusial seperti ini. Tunjukkan jalannya. Harvey tidak langsung menolak undangan itu. Karena ia sudah terlibat dengan keluarga York di Hong Kong, maka ia pasti akan berhadapan dengan tokoh-tokoh kuat seperti mereka. Jika Noah mengambil tindakan, maka wajar bagi Harvey untuk melakukan hal yang sama. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar jawaban Harvey. Ia memberi isyarat agar Harvey masuk ke dalam mobil. Tak lama kemudian, mobil melaju cepat di jalan yang sepi. Sekitar setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah gedung perkantoran di pinggiran pusat kota. Wanita itu memimpin Harvey naik ke lantai atas sebelum mengetuk pintu kantor CEO. Kantor itu tidak terlalu besar. Luasnya hanya sekitar 1.000 kaki persegi. Namun di tanah mahal seperti Hong Kong, gedung tersebut tentu bernilai jutaan dolar. Dan dari dekorasi mewah yang terlihat, tempat itu benar-benar menarik perhatian. Lukisan-lukisan terkenal tergantung di dinding. Keramik dan gading yang menghiasi ruangan juga bernilai tinggi. Sofa kayu pir bunga kuning dari Stuyport mengeluarkan aroma segar yang lembut, menenangkan siapapun di sekitarnya. Harvey duduk santai di sofa tersebut sambil menyilangkan kakinya, kemudian memainkan cerutu Amerika Selatan yang ia ambil dari meja. Wanita itu tampak sedikit kesal sebelum berjalan lebih jauh ke dalam ruangan. Tuan ketiga York, dia sudah datang. Ujar wanita itu dengan tenang. Bagus. Bagus. Terdengar suara tawa kecil dari arah kantor. Tak lama kemudian, seorang pria berusia 50-an dengan kacamata berbingkai emas dan setelan jahitan khusus keluar sambil membawa secangkir kopi di tangannya. Ia tampak anggun, namun sekaligus penuh wibawa. Sekilas saja sudah terlihat bahwa ia adalah orang dari kalangan atas. Bab 2798. Pria itu tak lain adalah Noah York, kepala dari rumah ketiga. Noah melangkah ke ruang tamu dan menyipitkan mata ke arah Harvey York sejenak sebelum berkata, Tuan York kan? Kamu cukup hebat. Harvey tersenyum kecil sebelum menyalakan cerutu di tangannya. Kamu terlalu memuji, Tuan ketiga York. Aku hanyalah orang biasa yang tidak layak mengesankan tokoh besar sepertimu. Aku tidak pantas mendapatkan pujian sama sekali. Tatapan mata Noah sedikit menyempit. Ia tidak menyangka Harvey akan begitu merendah. Noah menyembunyikan ekspresi terkejutnya sebelum duduk santai di hadapan Harvey. Pangeran dari Southlight di usia semuda ini. Kata Noah sambil memperhatikan Harvey. Dan kamu juga berhasil naik peringkat di Longmen dalam waktu singkat. Bahkan aku pun belum mencapai hal seperti itu saat seusiamu. Di antara generasi muda, kamu sungguh luar biasa. Bahkan kamu sudah mengalahkan putraku yang tak tahu berterima kasih pada titik ini. Harvey hanya mengangkat bahu setelah mendengar ucapan itu.
Ia tahu bahwa pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Aku juga telah mendengar banyak rumor tentangmu. Noah memberi isyarat pada wanita tadi untuk keluar, kemudian kembali menatap Harvey dengan tajam. Misalnya, kamu hanya berhasil membunuh Miyata Shinosuke karena bantuan dari Dewa Perang Nanyang. Kamu juga sengaja melemahkan kemampuan bertarung pendekar pedang sebelumnya. Akio Yashiro dipaksa pergi olehmu, namun kemudian terungkap bahwa Din Kop-op juga ada di tempat kejadian. Aku penasaran. Apakah kamu benar-benar kuat? Atau kamu hanya berani karena mendapat dukungan dari Din? Tatapan Noah menjadi tajam. Ia menatap Harvey seolah ingin menembus isi hatinya. Harvey tersenyum santai. Kamu sendiri adalah seorang tokoh kelas atas, Tuan Ketiga York. Mengapa tidak kamu saja yang mengutarakan apa yang ada di benakmu? Keluarga York Hong Kong adalah salah satu dari 5 keluarga kuno tersembunyi. Aku bukan ahli, tapi aku cukup berpengalaman. Jawab Noah dengan tenang. Seorang dewa perang di usia muda adalah hal yang sangat langka. Orang-orang seperti itu hanya muncul di momen-momen sejarah. Di negara H, hanya kepala instruktur yang memenuhi kriteria itu. Yang lainnya tidak berarti apa-apa. Aku membaca dokumenmu. Kamu tidak pernah terdaftar di SWOT Camp. Artinya kamu bukan dewa perang yang dibentuk langsung oleh kepala instruktur. Dan jika tebakanku benar, kamu adalah King of Arms puncak, atau setidaknya seorang King of Arms. Benar. Noah menunjukkan ekspresi penuh keyakinan. Menurut penilaiannya, meskipun Din memberikan bantuan, Harvey tetap memerlukan kekuatan setara King of Arms untuk mengalahkan Miyata. Jika tidak, semua itu tidak masuk akal. Harvey melirik Noah dengan penuh minat dan menjawab. Matamu tajam. Aku kagum. Melihat sikap Harvey yang tenang, Noah semakin yakin bahwa dugaannya benar. Tampaknya tebakanku tidak meleset. Jadi, Dewa Perang Nanyang mendukungmu. Tapi pernahkah kamu memikirkannya, Tuan York? Sekuat apapun pria itu, dia tetaplah berasal dari negara kecil yang bisa runtuh kapan saja. Ia mungkin bisa melindungimu untuk sementara waktu, tapi apakah kamu pikir dia bisa melakukannya selamanya? Selain itu, bukankah tidak bijak bertindak arogan hanya karena kamu memiliki dukungannya? Bab 2799. Apa? Kamu memanggilku hanya untuk menguliahi? Tanya Harvey York dengan tenang. Kamu ingin aku merendahkan diri? Mendengar nada dingin dalam ucapan Harvey, Noah York bersandar santai di sofa sambil menyipitkan mata. Seorang King of Arms dari negara H bergantung pada seorang pria dari Nanyang untuk mendukungnya. Apakah dia benar-benar mengira dirinya orang hebat atau semacamnya? Noah langsung memiliki penilaian sendiri terhadap Harvey. Ia mengulurkan tangan sebagai isyarat. Tak lama setelah itu, pintu terbuka, memperlihatkan 3 pengawal berpakaian jas hitam yang masing-masing membawa nampan. Noah kemudian menatap Harvey dengan tatapan menyipit. Aku tidak datang ke sini untuk menguliahi, apalagi untuk membalas dendam. Apa yang akan kulakukan ini akan menguntungkan bagi kita berdua. Ini situasi saling menguntungkan. Kita pasti akan sama-sama puas dengan hasilnya. Noah menjentikkan jarinya, memberi isyarat kepada pengawal pertama untuk membuka kain merah yang menutupi sebuah nampan kayu. Sebuah buku kuno terlihat di atasnya. Ini adalah teks kuno dari salah satu tempat pelatihan seni bela diri suci. Meskipun hanya setengah bagian, ini cukup untuk membantumu naik tingkat menjadi dewa perang. Anggap saja ini hadiah pertemuan dariku sebagai tanda ketulusan. Silakan, jangan sungkan. Pengawal itu kemudian meletakkan nampan kayu di hadapan Harvey dengan santai. Harvey menyipitkan mata memandangi buku itu. Ia cukup terkesan dengan kemurahan hati Noah. Bagaimanapun, orang kaya pasti memiliki kelebihan dibanding orang biasa. Meskipun rumah ketiga dianggap yang terlemah dari 5 rumah, kekayaan mereka tetap di luar nalar. Ini hadiah pertemuan. Kamu sungguh dermawan. Kata Harvey sambil tersenyum hangat. Aku sudah bilang, ini saling menguntungkan. Sahut Noah sambil tertawa kecil. Lalu, ia melambaikan tangan sebelum pengawal kedua memperlihatkan sebuah sertifikat properti berwarna merah.
Noah mengambil sertifikat tersebut dan membaliknya sebelum menyerahkannya kepada Harvey. Harvey menyipitkan mata pada sertifikat itu dan bertanya, "Ini pasti tidak gratis kan?" "Pintar sekali." Noah mengacungkan jempol. "Biar aku jelaskan. Ini adalah villa yang terletak dekat kuil 5 kebajikan. Tempat yang sangat berharga bagi para praktisi seni bela diri. Dikatakan bahwa roh langit dan bumi berkumpul di sana. Jika kamu tinggal di sana, kemampuanmu pasti akan meningkat. Villa ini bernilai tidak kurang dari 150 juta dolar. Bahkan ada yang menganggapnya tak ternilai. Lalu apa yang kamu ingin aku tukarkan untuk itu?" "Aku ingin kamu bersaksi bahwa Julian York tidak melawan Nona Jude tadi malam dan bahwa dia hanya datang untuk memprovokasimu. Jika kamu bersedia berdamai dan tidak menuntut Julian atas apapun, semua ini akan menjadi milikmu." Harvey terdiam sejenak sebelum tertawa terbahak. Ia tidak terlalu terkejut dengan tawaran tersebut. Lagi pula, Julian adalah anak kesayangan Noah. Hanya Julian yang bisa membuat pria ini merendah sambil membagikan hadiah ke sana-sini. Jika Harvey menerima kesepakatan ini, maka keputusan Marcel York akan dianggap tidak adil. Julian akan mendapatkan kesempatan untuk dipulihkan dan merebut kembali kekuasaannya. Jelas, ini sangat menguntungkan bagi Noah untuk menukar barang-barang yang sebenarnya tidak ia butuhkan demi keuntungan pribadi. Bagi seseorang seperti Noah, teks kuno maupun villa hanyalah hal remeh. Singgasana keluarga York di Hong Kong adalah tujuan utamanya yang sejati. Bab 2800. Secara sederhana, Noah York tidak ingin masa depan Julian York hancur hanya karena satu insiden ini. Ia siap mengambil tindakan karena rencana Vince York telah digagalkan. "Aku tahu ini akan sulit bagimu karena adanya Selena Jude. Tapi kamu sudah sedekat ini dengan status Dewa Perang. Kamu juga akan membentuk aliansi baru denganku. Dan yang perlu kamu lakukan hanyalah memberikan kesaksian sederhana. Tidak ada waktu yang lebih tepat selain sekarang." Harvey terkekeh tanpa langsung menjawab. Ia melihat ke arah nampan terakhir dan bertanya, "Jadi, untuk apa nampan terakhir ini? Apa isinya?" Kartu truf terbaik memang selalu disimpan untuk akhir. Harvey ingin tahu apa lagi yang bisa ditawarkan Noah, sekaligus syarat apa yang akan diajukan. "Di sini ada 10 kontrak pemindahan saham." Noah sendiri membuka kain penutupnya sebelum melemparkan kontrak itu ke meja di hadapan Harvey. Saham-saham ini berasal dari 10 perusahaan teratas di pasar Hong Kong saat ini. Kamu bisa langsung menjadi keluarga peringkat atas. Kamu akan menjadi penguasa kelima Hong Kong. Harvey tak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. "Luar biasa. Benar-benar mengesankan," katanya dengan tenang. "Nilai saham ini saja lebih dari 1 miliar dolar. Tapi aku tidak mengerti. Apa yang kamu inginkan dariku sebagai gantinya?" "Sederhana saja." Noah tersenyum. "Aku memiliki bukti tentang kejadian 10 tahun lalu. Selain rumah ketiga, bukti ini juga menunjukkan keterlibatan seluruh rumah lainnya. Itulah sebabnya aku tidak bisa menjadi pihak yang membocorkannya. Tapi, aku berharap melalui tanganmu, kamu bisa mengangkatnya di hadapan kakakku yang keempat dan istrinya. Setelah semuanya selesai, kamu akan menjadi penguasa kelima Hong Kong." Tatapan Harvey langsung bersinar setelah mendengar kata-kata itu. Ia segera menyadari sesuatu. Noah sedang mencoba menjatuhkan Vince. Jika bukti yang disebutkan itu sampai ke tangan Selena, maka akan terjadi pertumpahan darah antara rumah utama dan rumah keempat. Dan tujuan Noah adalah menciptakan kekacauan total dalam keluarga. Dengan begitu, putra kesayangannya akan punya kesempatan untuk naik ke tampuk kekuasaan, menggantikan posisi sebagai bawahan Vince. Tanpa berpikir panjang, Harvey menangkupkan kedua telapak tangannya sambil tersenyum. "Rencana yang mengesankan, Tuan Ketiga York. Akulah orang yang nyaris membunuh putramu. Tapi kamu tidak hanya mengungkap begitu banyak padaku, kamu bahkan mencoba menggunakan diriku sebagai batu loncatan bagi putramu untuk merebut posisi pemimpin keluarga. Dilihat dari hal ini saja, kamu jelas jauh lebih cerdas daripada anakmu.
Aku tahu Julian tidak pantas memegang posisi itu, tapi kamu berbeda. Para bawahan di ruangan itu mengernyitkan dahi setelah mendengar nada meremehkan dari Harvey. Ia terdengar terlalu kurang ajar terhadap Noah. Namun, Noah sama sekali tidak tersinggung. Aku sudah tua. Aku tak akan cocok menduduki posisi itu. Lagi pula, menjadi penguasa jauh lebih penuh tekanan daripada menjadi ayah dari seorang penguasa. Seharusnya tak sulit bagiku untuk menjagamu sebagai ayah dari sang penguasa kan? Noah berjalan mendekat dan menepuk pundak Harvey dengan ekspresi santai. Aku bisa menjamin kamu akan memiliki kejayaan dan kekayaan seumur hidupmu.